Mbak ya? Jadi pornografi itu ternyata efeknya sama besarnya dengan mengkonsumsi narkoba. Semakin cepat anak terpapar dan kecanduan oleh pornografi, biasanya memang erat kaitannya dengan munculnya perilaku seksual dini atau perilaku seksual yang berbahaya atau sexual risk behavior. Mmm, Tahu nggak sih pornografi itu apa? Tahu nggak sih dampaknya apa? Tahu nggak sih yang seharusnya dilakukan? Boleh selipkan value-value atau prinsip-prinsip dalam keluarga juga gitu ya. mmm. Tapi kita bangunnya melalui diskusi yang tidak memojokkan. Hai, selamat datang di Obsesi, obrolan seputar kesehatan reproduksi. Apa kabar kamu hari ini? Perkenalkan, saya Yulika yang akan menjadi host kali ini. Episode ini akan membahas keterkaitan antara pornografi terhadap remaja. Dan tentu saja saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani oleh seorang psikolog, anak dan juga remaja. Beliau aktif dan juga menjadi founder di Ruang Mekar Azlia, membantu juga UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Depok, serta aktif juga sebagai psikolog di Klinik Kancil. Beliau adalah Disti Azlia Firnadi, MPSI Psikologi. Halo, selamat pagi Mbak Disti. Halo Mbak Yulika. Wah, senang sekali hari ini saya bisa jumpa sama Mbak Disti. Setelah saya agak scroll-scroll ini ya IG-nya sebentar gitu ya, melihat wah aktivitasnya luar biasa ya. Mbak Disti tuh kayaknya juga aktif memberikan konseling-konseling, terus tips-tips di Instagram. Saya jadi banyak terinspirasi nih dari Mbak Disti dan senang sekali, senang banget gitu ya hari ini akhirnya bisa mengundang Mbak Disti nih ke acara kita di episode kali ini. Ya, terima kasih banyak undangannya dan sudah dikepoin ya ternyata. Iya. Iya, iya. Semoga kita bisa sharing dan membagi ilmu ya bagi teman-teman semua. Iya, Mbak Disti, kita Ya. tuh hari ini nggak apa-apa ya kita ngobrol santai aja ya, karena ada hal yang rasa-rasanya mungkin lagi tren gitu ya di kalangan remaja dengan adanya teknologi, akses yang sangat mudah, remaja-remaja kita hari-hari ini mudah nih mengakses situs ataupun hal-hal yang berbau pornografi. Ya, betul sekali. Nah, cuman yang kemudian saya berpikir sebenarnya batasan ataupun pornografi itu seperti apa sih Mbak Disti? Apa yang dinamakan itu adalah pornografi? Oke, iya. Nah, kalau kita mau membahas tentang remaja dan pornografi, bener nih yang kata Mbak Yulika, kita harus tahu dulu definisi dari si pornografi, batasannya apa. Karena kadang-kadang pornografi ini juga perlu batasan yang jelas untuk membedakan misalnya dengan karya seni yang Mmm, mengandung unsur sensualitas seperti itu ya. Kalau menurut American Psychological Association, pornografi itu adalah segala tulisan, gambar maupun sketsa yang mengandung unsur seksualitas yang bersifat eksploitatif. Nah, ini nih sebenarnya kunci yang bisa kita highlight adalah adanya sifat eksploitatif. mmm, Tujuannya juga untuk merangsang atau meningkatkan gairah serta memuaskan dorongan seksual. mmm, Nah, yang membedakan juga dengan nilai seni ya adalah pornografi ini biasanya dinilai sebagai tindakan atau perilaku yang bersimpangan dari standar mmm, masyarakat. Sebenarnya di Indonesia sendiri sudah dituangkan lebih detail ya tentang media visual maupun media auditori apa sih yang tergolong ke dalam pornografi. Itu ada di UU nomor 44 tahun 2008 pasal 29 tentang pornografi, seperti itu kurang lebih. wah, jadi sebenarnya sudah secara jelas ya, bagaimana kemudian pengertian, batasan gitu ya. Tapi Mbak Disti, sejauh mana sih unsur-unsur pornografi itu kemudian mempengaruhi persepsi ataupun pandangan khususnya untuk remaja nih, untuk hubungan seksualnya mereka? Oke, kalau kita berbicara tentang bagaimana remaja memandang hubungan seksual ya, kita bicara dulu deh terkait perkembangan seksualnya remaja. Mmm, Di usia remaja yang harus kita pahami itu mereka mengalami perubahan yang sangat drastis, yang sangat cepat pada area fisik dan hormonal. Terjadi perubahan yang gradual terhadap hormon-hormon gitu ya Mbak ya. Yang mana sebenarnya wajar atau normal ketika dorongan seksual remaja itu sedang meningkat. mmm, Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana kontrol lingkungan, edukasi dari lingkungan untuk bisa mengarahkan remaja walaupun memiliki mungkin dorongan seksual ataupun penasaran, rasa penasaran gitu ya terhadap aktivitas seksual, ini bisa disikapi dengan bijak.
seperti itu. Jadi ada upaya untuk kita bisa menyaring gitu ya, Mhm mana yang mhm. patut kita konsum, mana yang enggak, Betul khususnya sekali. untuk Mhm remaja yang mungkin mhm. masa-masa pubertas gitu ya. Benar Lagi sekali. labil dia nggak memahami kayak, wah ini asik nih, ya udah ditonton aja gitu. Ya udah ini diikutin aja. Mhm Jadi mhm sebenarnya juga cukup berdampak ya Mbak Disti ya. mhm Nah, mhm kalau untuk secara detailnya untuk mhm. dampak jangka pendek dan jangka panjangnya itu sendiri seperti apa sih Mbak Disti untuk remaja? Oke, kita bagi nih ya pembahasannya ya, jadi Oke. dampak jangka pendek sama dampak jangka panjang. Kita bahas dulu yang jangka pendek atau, yang terjadi dalam kehidupan sehari-harinya remaja. Mmm. Kalau sudah, mulai terpapar ya atau bahkan kecanduan pornografi. Nah, ketika kita melihat dampak pada seseorang, individu itu kita harus lihat dari beragam aspek kehidupannya. Mmm. Aspek fisiknya, Mmm. aspek performa atau kecerdasan atau, kalau pada remaja mungkin kita melihat performa akademisnya gitu ya, Mhm. aspek sosial emosionalnya serta kemampuan dia untuk tetap melakukan aktivitas bina diri. Mmm. Nah, biasanya nih mungkin pada beberapa kasus yang pernah ditangani atau berdasarkan penelitian juga di aspek fisik itu kalau sudah terpapar pornografi akan mempengaruhi struktur dan, fungsi otak Segitu gitu. bahayanya ya, Mbak, ya? Jadi pornografi itu ternyata efeknya sama besarnya dengan mengkonsumsi narkoba. Narkoba. Mhm, gitu dan itu yang membuat pada akhirnya, seseorang bisa candu tuh Mmm. Mhm. nagih lagi dan akhirnya kan perilakunya berulang dan semakin kompleks seperti Mmm. itu. Lalu pada aspek fisik juga, biasanya terjadi gangguan pada tidur ataupun kelelahan gitu ya. Lalu, selain itu kalau di aspek performa akademis, kalau yang sehari-hari ini ya kita Mmm. masih berbicara yang sehari-hari, itu terganggu di misalnya di konsentrasi belajar, pikirannya Mmm. mungkin tidak fokus, mudah Mmm. teralihkan, lalu penurunan nilai-nilai akademis dan lalai dalam mengerjakan tugas. Mmm. Di aspek sosial dan emosional munculnya perilaku lebih senang sendiri, Mmm. jadi lebih senang untuk, misalnya di kamar atau di rumah sendiri, tidak bersosialisasi karena pornografi ini kan menjadi sesuatu yang rewarding ya buat Mmm. mereka. Mereka suka, ternyata itu nyaman, bisa memuaskan mereka, pada akhirnya mereka menutup kesempatan lingkungan luar untuk Masuk. bisa masuk dan Oke. mereka mengeksplor lingkungan luar Mmm. seperti itu. Lalu mungkin adanya hambatan dalam hubungan dengan keluarga ataupun Mmm. pertemanan, adanya perilaku yang agresif, khususnya ketika mereka tidak bisa mengakses konten-konten pornografi. Mmm. Biasanya yang masuk ke saya itu keluhan awalnya dari orang tua adalah gampang marah Mbak kalau diminta untuk nyapa tamu Mmm. atau misalnya diminta untuk makan malam bareng, gak mau keluar dari kamar. Dan setelah ditelaah lebih dalam, kita melihat nih, oke ternyata problemnya adalah adanya, perilaku kecanduan atau, perilaku mengakses terpapar dengan pornografi seperti itu. Dan tentunya ini kan jadinya berpengaruh terhadap kemampuan mereka untuk, melakukan aktivitas sehari-hari ya, misalnya terganggu manajemen dirinya atau terganggu Mmm. manajemen, waktunya seperti itu. Itu Iya. kalau dampak kita baru bahas yang sehari-hari doang nih, Mmm. gitu. Dan tadi, Mbak Yulika juga sempet Jangka mengatakan panjang. jangka panjangnya Mhm. seperti apa gitu ya. Ya, jangka panjangnya secara fisik, adanya perilaku seksual dini, ini biasanya memang berhubungan. Semakin cepat anak terpapar dan kecanduan oleh pornografi, biasanya memang, erat kaitannya dengan munculnya perilaku seksual dini Mmm. atau perilaku seksual yang berbahaya atau sexual risk behavior. Mmm. Lalu, yang kedua adalah terkait dengan kematangan maturasi seksual atau sexual maturation. Jadi Mmm. memang, beberapa studi itu menunjukkan semakin cepat anak terpapar dengan pornografi, biasanya di usia dewasanya memang terjadi masalah-masalah dalam area seksualitas. Mmm. Baik itu dari segi kepuasan, karena biasanya ketika kita terpapar oleh pornografi, kita kan nggak kontak dengan dunia nyatanya ya. Betul, hanya di Kita angan-angan, betul hanya di sekali. bayangan gitu, Mhm. imajinasinya mereka gitu ya. Imajinasi, bayangan bahwa ternyata untuk mendapatkan kepuasan itu tuh gampang ya gitu. Mmm. Padahal ketika kita lagi melakukan aktivitas seksual misalnya dengan pasangan, itu banyak sekali faktor-faktor yang menentukan apakah kita bisa memiliki kepuasan atau Mmm. terkendala
gitu ya. Contohnya misalnya dari segi kita harus tahu polanya, terus misalnya jam-jamnya mungkin Hmm, berbeda dengan ya, pasangan, preferensinya berbeda dengan pasangan. Ini kan yang sebenarnya harus di-manage, matangkan dulu dimatangkan gitu ya gitu. ketika nanti kita punya pasangan. Nah, tapi ketika kita sudah tercandu pornografi, kita pengen cepet untuk mendapatkan kepuasan seksual. Dan biasanya memang di jangka panjangnya ketika kita sudah dini terpapar oleh pornografi, kita jadinya lebih banyak berganti-ganti pasangan untuk mencari kepuasan. Ini Oke. erat sekali sebenarnya Jadi kaitannya. ternyata ada pengaruh ya, Betul upaya sekali. untuk mencari kepuasan dengan berganti-ganti pasangan itu dengan mungkin di masa remajanya dia udah mulai kecanduan Ketika pornografi. dini ya kecanduan Oke. pornografinya seperti itu. Dan yang tadi sempat saya singgung juga terkait dengan perubahan struktur dan fungsi Si otak. otak. Iya, di otak depan kita ini ada yang namanya prefrontal cortex ya, otak-otak bagian depan ini yang sebenarnya membedakan kita dengan makhluk hidup Mmm. lainnya atau misalnya binatang Mhm gitu ya. mhm Karena mhm. kita dianugerahi oleh otak bagian depan ini untuk bisa berpikir dengan rasional. Mmm. Tugasnya otak depan ini adalah untuk berpikir logis, mengambil keputusan, membaca situasi, decision making dan perencanaan. Nah, ketika kita kecanduan pornografi dari sejak dini gitu ya, itu bisa merusak area fungsi di Otak depan kita itu. otak depan ini yang pada akhirnya kita jadi tidak mengenal sulit, maksud Mmm. saya sulit untuk mengenal benar salah, sulit untuk mengambil keputusan yang tepat, Mmm. kurang rasional dalam berpikir, lebih mementingkan impuls atau Mmm. dorongan gitu, kita kayak nggak punya rem gitu Mmm. ya, kurang lebih seperti itu. Ternyata dampaknya kemana-mana gitu. Kemana-mana banget, Hubungan untuk betul diri sekali. sendiri, leadership-nya akan terpengaruh gitu, nanti di dunia kerja akan terpengaruh, apalagi pada saat menikah ternyata atau nanti ketemu pasangan juga memiliki pengaruh yang sangat besar ya. Betul Wah, sekali. ternyata benar sekali dampaknya itu jangka pendek maupun jangka panjangnya itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Nah, kalau kemudian saya lihat di sisi gender nih, Mbak Ya, Disti. mhm. Kalau untuk pengaruhnya sendiri ada perbedaan nggak sih untuk, efek dari kecanduan pornografi ini untuk remaja putri ataupun putra? Oke, kalau kita ngomongin perbedaan efek terhadap gender sebenarnya kurang lebihnya secara umum sama, Mmm. tapi yang berbeda adalah perilaku seksualnya. Mmm. Di mana biasanya di pria atau remaja pria ya, durasi maupun frekuensi mengkonsumsi pornografinya itu lebih tinggi Mmm. dibandingkan wanita. Mmm. Lalu bentuk aktivitasnya wanita ini lebih mengedepankan sisi emosional dan lebih senang dengan aktivitas seksual yang real. Mmm. Jadi ya tadi kembali lagi berhubungan sama frekuensi ya, frekuensi penggunaan pornografi itu memang biasanya lebih banyak di laki-laki karena kalau dari remaja ataupun individu wanita lebih lebih tertarik, lebih memiliki kepuasan ketika mereka memiliki kontak dengan manusia realnya Mmm. gitu, Itu atau pasangan kecenderungan yang seksual realnya perempuan ya? gitu, Mmm. betul. Oke. Nah, kalau ini kan jadi kekhawatiran semua orang tua ya, Mbak, ya. Kita nggak maulah gitu ya anak-anak Harus menjadi kekhawatiran iya orang tua ya. harus menjadi fokus dan kekhawatiran semua orang tua gitu. Mhm. Nah, kira-kira apa ya hal-hal yang kira-kira bisa diantisipasi nih oleh orang tua untuk bisa membentengi anak-anak khususnya yang remaja dari dampak pornografi ini, Mbak Disti? Oke, kalau membahas tentang bagaimana orang tua bisa mengantisipasi 2 hal yang paling utama menurutku Mbak Yulika, Mhm. yang pertama adalah edukasi seksualnya. Mmm. Bukan pas anaknya sudah remaja aja, tapi dari anaknya kecil, dari bahkan dari lahir sebenarnya kita sudah bisa memberikan edukasi seksual dengan anak. Contohnya misalnya, konsen ya, Mmm. meminta konsen, misalnya ketika kita ingin menggantikan popok atau pakaian dalam, "Ibu Mmm. izin ya, gantikan popok Adek, ibu buka popok Adek." Itu sebenarnya kita sudah mengajarkan anak bahwa ada area-area tubuh yang bersifat privacy loh. Mmm. Orang lain itu harus minta izin dulu loh untuk melihat atau untuk menyentuh area privasi kamu. Nanti semakin besar kita kenalkan konsep area privasi tubuh ya, bagian Mmm. tubuh apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk dilihat, dipegang, diraba maupun dieksploitasi oleh orang lain, bagaimana cara melindungi diri dan sebagainya, dan itu bertahap ya Mmm. sesuai dengan perkembangan dan pemahaman anak.
gitu. Oke. Makin dewasa anaknya, makin bertambah usianya maksud saya, terutama misalnya di remaja, nah kita memang sudah harus lebih banyak berbicara mengenai aktivitas seksual, Jadi lebih bagaimana. real, terbuka Betul gitu. sekali, terbuka. Nah ini dia nih kuncinya, terbuka. Ini dia, Iya. karena ada Mhm. banyak sekali orang tua yang kadang kala menganggap tabu nih edukasi terhadap, Yes. edukasi seksual untuk anak ya. Betul sekali. Jadi memang ketika kita ngomongin tentang seksualitas, ngomongin tentang pornografi, kita nggak boleh lagi menganggap seksualitas itu sebagai hal yang tabu. Mmm. Karena kalau kita masih menganggap itu sebagai hal yang nggak boleh diomongin, Mmm. malu mungkin untuk diomongin, memang saya paham sekali bahwa ada beberapa mungkin value-value atau prinsip yang membatasi gitu ya, Mmm. berbicara tentang seksualitas nggak apa-apa, kita jaga aja batasannya, tapi kan memang ini tujuannya untuk edukasi. Kalau kita masih menganggap ini sebagai hal yang harus ditutupi, maka edukasinya tuh nggak akan nyampe ke Mmm. anaknya, gitu. Jadi tadi balik lagi, satu edukasi seksualnya sudah harus dibiasakan dan diberikan, nggak cuma pas anaknya remaja doang gitu ya. Nah yang kedua adalah terkait dengan interaksi, kualitas interaksi antara orang tua dan anak. Engagement ya? Engagement, Mmm. betul sekali. Kalau ngomongin seksualitas itu kan memang kita semua tahu itu adalah hal yang sifatnya privacy ya, Iya. yang harus nyaman, harus punya kepercayaan dulu dengan, lawan bicara kita untuk kita bisa lebih terbuka Mmm. ngomongin tentang itu. Sehingga kalau dari awal mungkin, kualitas interaksinya atau engagement-nya ini belum terbangun dengan baik, maka memang agak menjadi hambatan nih biasanya kalau yang saya temukan gitu Mhm ya, mhm agak mungkin mhm. bingung ngomongnya gimana gitu ya, nggak terbiasa untuk, ngomongin hal-hal yang privacy, jadi takes time gitu. Ya nggak apa-apa, kalaupun memang pada akhirnya harus takes time untuk sampai enak ngomongin ini, ya tahu PR-nya bahwa hubungan orang tua anaknya ini yang harus dibangun dulu dengan baik gitu. Mmm. Iya iya, saya jadi kebayang. Saya juga orang tua ya, Mbak Disti. Mhm Jadi udah mulai berstrategi nih membangun tadi edukasi, terus kemudian mhm engagement, mhm bagaimana mhm kemudian kita bisa dekat dengan anak-anak mhm sehingga mhm informasi terkait tadi yang dianggap tabu oleh kebanyakan orang itu mhm, bisa tersampaikan dengan baik betul gitu. Nggak sekali. tiba-tiba melarang gitu kan. Biasanya anak Dan remaja kan agak sulit ya, Mbak, ya. udah nggak bisa dilarang Udah nggak biasanya bisa ya. dilarang biasanya dan mereka Mhm, kayak udah mencari sendiri-sendiri, tapi betul ternyata itu betul betul. sangat penting dan Mhm harus dilakukan dan disadari oleh mhm setiap orang tua Indonesia mhm tentunya ya, mhm. Mbak Disti. Nah, aku izin menambahkan ya, karena tadi Mbak Yulika bilang, remaja tuh udah bisa nyari informasi sendiri. Nah, Apa tuh, sebenarnya Mbak? ada sisi positifnya ya, bahwa anak ini udah bisa lebih bisa belajar secara mandiri di era sekarang Mmm. gitu. Tapi ketika tidak dibarengi dengan arahan, kontrol, bimbingan dari orang tua, pada akhirnya bisa kemana-mana tuh hasil Iya. pencariannya gitu. Mhm. Itulah tugasnya kita dan perannya kita untuk tetap bisa mengarahkan nih kamu, ini informasi yang tersedia gitu ya, kamu akses di koridor yang benar, Oke. gitu. Dan membangun engagement, Mhm. kepercayaan sama anak yang tadi, Mbak Yulika juga sempat bilang, ini nggak instan, Betul. nggak kayak bangun candi satu malam gitu Iya. ya. Ya Aduh. jadi, emang jadi harus PR kita bersama sih untuk membangun hubungan yang lebih baik sejak dini dari Sejak anak-anak dini. kita masih kecil. Tadi kita Mhm sudah banyak cerita terkait tips orang tua nih untuk membentengi anak remajanya dari efek pornografi. Tapi bagaimana jika anaknya ini, remajanya ini udah kecanduan dari pornografinya? mhm Kira-kira hal apa saja yang harus dilakukan orang tua ya untuk mengatasi hal tersebut? Ya ini juga nggak kalah penting ya gitu kalau udah kecemplung istilahnya apa yang harus orang tua lakukan untuk menolong atau membantu anak. Ada beberapa poin yang bisa dilakukan. Pertama yang paling utama adalah ketahui sebabnya apa Mmm. anak kecanduan pornografi. Karena berbeda penyebab ini akan berbeda penanganan. Mmm. Contoh misalnya, oh ternyata anak ini, terpapar pornografi dan kecanduan pornografi karena sebagai bentuk dia menghilangkan stres. Akibat misalnya baik pikiran sekolah, keluarga, atau pertemanan gitu. Berarti kan sebenarnya yang harus diajarin adalah cara anak untuk menyelesaikan masalah dengan efektif. Mmm. Atau misalnya, sebabnya anak terpapar ini adalah karena, mmm
punya banyak waktu luang. Hmm. Berarti yang ditambah adalah kegiatan produktifnya. Anak tuh Oke. diajak untuk berpikir, oke bisa apa aja nih untuk mengalihkan dorongan, misalnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah kontrol dari orang tua. Nah, kalau sudah terpapar, ini biasanya ada yang namanya metode extinction gitu ya. Jadi kita menghilangkan seluruh sumber yang bisa mencetus tindakan tersebut lagi. Jadi misalnya dari gawainya tidak ada akses sama sekali, laptopnya jamnya Jadi juga benar-benar harus kita putus. benar diputus, internetnya diputus untuk selama beberapa waktu hingga terjadinya pemulihan pada anak. Dan tentunya dalam kurun waktu pemulihan itu orang tua itu memang biasanya nggak bisa kerja sendiri ya Mbak Yulika ya. Jadi kalau misalnya memang membutuhkan bantuan profesional, kita bisa untuk datang dan meminta bantuan untuk anak kita diintervensi sesuai dengan ahli seperti itu, saran dari ahli maksud saya. Nah, terkait dengan kontrol ini juga nih, gawai, kepemilikan gawai gitu ya. Usahakan kalau mau kasih gawai sama anak dari awal, gawai itu bukan milik anak, tapi milik orang tua. Anak dipinjamkan dan harus bertanggung jawab ketika dipinjamkan barang orang tua. Jadi anak tuh juga tahu gitu bahwa punya gawainya sendiri aja tuh udah terbatas karena ini bukan punya saya loh. Tujuan dikasih gawainya itu adalah untuk mempermudah komunikasi, untuk mempermudah cari bahan-bahan sekolah gitu ya. Mungkin leisure time boleh tapi tahu batasannya apa aja, durasi dan tempat. Walaupun memang kita sulit ya untuk bisa ideal, tapi setidaknya kita mencoba terus untuk konsisten dalam menerapkan aturan-aturan dan kontrol tersebut gitu. Lalu selain tadi ketahui penyebab, kontrol, kita juga memberikan model bagaimana sih menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik, bagaimana sih misalnya cara mengelola stres, menahan dorongan sebagai orang tua gitu ya. Dan yang poin terakhir adalah edukasi dari diskusi yang hangat. Di Gitu. dalam keluarga. Di dalam keluarga. Yang perlu dihindari adalah tadi kita sudah berbicara mengenai menganggap seks sebagai hal yang tabu. Karena kalau tabu kita jadinya nggak bisa memberikan edukasi dengan terbuka dan luas gitu ya. Lalu hindari memarahi, memberikan konsekuensi yang sifatnya punitif. Karena bisa aja dikasih konsekuensi punitif misalnya hukuman fisik atau misalnya isolasi gitu ya, dikurung dan segala macam. Oke nih perilakunya hilang. Tapi hilangnya karena takut. Bukan karena anak itu tahu urgensinya kenapa sih dia harus stop dan berubah. Nah yang dilakukan adalah dengan, ini kan udah remaja nih, anaknya sudah mulai bisa berpikir abstrak gitu ya, udah bisa diajak banget komunikasi dengan luas gitu. Ajak anaknya diskusi dua arah, bukan cuma nasehatin tapi kita juga dengarkan pendapatnya. Kenapa sih kemarin seperti itu? Tahu nggak sih pornografi itu apa? Tahu nggak sih dampaknya apa? Tahu nggak sih yang seharusnya dilakukan? Boleh selipkan value-value atau prinsip-prinsip dalam keluarga juga gitu ya. Tapi kita bangunnya melalui diskusi yang tidak memojokkan. Jadi anak tuh juga bisa lebih terbuka dan percaya sama orang tuanya, oh bahwa saya itu tetap ada di tempat yang aman kok. Jadi kalau nantinya dia juga punya masalah lagi, dia nggak tertutup aksesnya sama orang tua. Dan mau cerita. Mau cerita, Itu poin yang betul paling sekali. penting ke orang tua. Betul sekali. Dan jangan lupa aktivitas penggantinya. Jadi kalau gadgetnya udah di stop gitu ya, jangan dia bengong-bengong di rumah gitu. Makin uring-uringan, bisa jadi nanti cari gadget atau gawai yang lain gitu. Atau akses yang lain gitu ya. Jadi penggantinya apa nih? Berikan anak kesempatan untuk punya kegiatan-kegiatan yang produktif, mungkin yang sekalian juga kita melatih keterampilan dia gitu ya, untuk nanti keterampilan vokasional berguna juga kan buat nanti ke depannya seperti itu. Jadi kurang lebih itu cara-cara kita dalam membantu anak ketika sudah kecemplung atau sudah terpapar dan kecanduan pornografi. Oke, jadi tadi sudah terjawab ya kalau misalkan anak udah mulai kecanduan, tindakan-tindakan yang tadi dijelaskan semua sama Mbak Disti bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Nah mungkin terakhir nih Mbak Disti sebelum kita mengakhiri gitu, kayaknya seru banget sebenarnya obrolannya gitu ya. Tapi mungkin boleh berbagi tips and trick nih Mbak, kalau Mbak Disti kan selaku psikolog remaja dan mengetahui kayak berbagai karakter. Kalau misalkan dari sisi remaja nih Mbak, kira-kira apa ya yang harus kita bentengi gitu ya untuk kita bisa kayak ini udah ngandung unsur pornografi, ini aku stop deh, aku nggak mau cari tahu lagi gitu. Boleh dibagi tips and triknya nggak Mbak untuk remaja-remaja Indonesia?
Untuk remajanya ya? Iya. Oke, iya. Nah, yang paling mengenal, yang paling tahu diri kita, dan yang paling bisa mengendalikan diri kita adalah kita sendiri. Mmm. Orang tua itu ada pasti untuk membimbing atau mengarahkan, guru itu juga ada, mungkin pertemanan-pertemanan yang lain juga ada lingkungan yang suportif gitu ya. Tapi yang bisa injek gas sama Mmm. injek rem itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita sudah tahu nih, oke ini adalah konten-konten yang seharusnya tidak saya akses gitu ya, Mmm. walaupun itu memberikan kesenangan atau kepuasan 10 kali lipat untuk teman-teman gitu ya. Mmm. Tapi kalau sudah tahu bahwa ini adalah hal-hal yang sebenarnya tidak bijak untuk dilakukan, atau ini akan berdampak Mmm. negatif kepada saya, nah disitulah teman-teman mendingan jauhi Oke. dari awal gitu ya. Mmm. Dan kalau ada apa-apa misalnya ternyata bermasalah untuk saya tuh tahu harusnya saya bisa tahan gitu, tapi kok susah banget tahannya, Mmm. saya tetap Mhm. buka gitu ya, dan teman-teman tahu sebenarnya ini adalah masalah buat diri teman-teman, boleh, bercerita. Coba kira-kira, lihat di lingkungan sekitar teman-teman siapa sih orang yang dipercaya, apakah orang tua ataukah Mmm. orang dewasa ya yang Mmm. dipercaya, maksud saya apakah orang tua ataukah guru gitu ya, untuk, kita coba utarakan, "Ini loh masalah yang saya hadapi, kira-kira apa yang bisa dilakukan ya?" Jangan malu untuk meminta bantuan, Mmm. gitu. Dan kalau memang teman-teman merasa membutuhkan bantuan profesional, boleh izin misalnya atau memberikan pengertian ya sama orang dewasa terkait untuk misalnya mengunjungi ahli terkait, seperti itu. Jadi semangat untuk menjaga diri kita sendiri karena itu semua mulainya juga dari kita sendiri. Mhm. Betul. Terima kasih Mbak Zisti penjelasannya dan tadi tipsnya luar biasa ya. Jadi benteng itu tidak melulu dari orang tua kita, tapi khususnya untuk remaja memang mulai dari diri sendiri karena kita yang paling tahu apa yang berbahaya atau enggak dan kita yang pegang kendali nih kapan harus rem tadi Mhm. dan kapan harus gas. Mhm. Oh iya, Terim dan biasakan, maaf nih aku jadi Iya, motong gitu silakan. jadi inget, biasakan juga untuk ketika mau melakukan sesuatu cari rasionalisasinya. Nah, Oh, jadi teman-teman juga oke. biasakan diri teman-teman untuk berpikir kritis, gitu. Nggak hanya hanya melihat informasinya aja, nggak hanya mencari informasinya aja, tapi juga, kita saring gitu ya. Mmm. Ini baik buruknya apa, eee, dampaknya bagaimana, Mmm. penerapannya buat diri saya seperti apa. Kalau butuh diskusi dengan teman-teman lain atau orang dewasa lain, lakukan gitu. Terima kasih Mbak Disi tadi Dengan tipsnya senang sangat hati, menarik dan harusnya bisa diaplikasikan ya untuk semua remaja dan tadi mudah-mudahan. tips untuk orang tua juga ya, tinggal bagaimana mau atau enggak kita menjalankannya. Terima kasih Mbak Disti, rasanya pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup di sesi episode kita kali ini Mhm. dan, sedikit membuat conclusion dari apa yang tadi kita bahas gitu ya, bahwasannya memang pornografi itu ibarat zat adiktif ya Mbak ya, yang mana dia memberikan kesenangan tapi sesaat, tapi lama-kelamaan menjadi racun dan bisa merusak kita di masa mendatang, di masa depan. Mhm. Jadi memang harus pintar memilih dan memilah gitu ya, dan, tentu saja semua untuk kebaikan remaja-remaja Indonesia yang lebih baik dan, lebih cemerlang tentu saja. Ya, Terima kasih Mbak Disti dan saya berharap bisa berbincang kembali dengan Mbak Disti di kesempatan lainnya. makasih. Sama-sama. Tadi kita sudah berbicara banyak terkait pornografi dan juga kaitannya dengan perkembangan remaja. Dan tentu saja episode-episode lain kita juga akan banyak membahas tema lainnya. Jangan lupa untuk follow, subscribe, like, komen, dan klik tombol lonceng notifikasi di YouTube channel Ditkes Pro BKKBN. Tetap stay tune di Obsesi, obrolan seputar kesehatan reproduksi.